Selamat Natal Bapak Ibu. Selamat Natal. Seberapa kita yang bersuka cita merayakan Natal pagi ini, boleh lambaikan tangan. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kita bersyukur kita sampai di penghujung tahun bulan Desember. Dan saya percaya setahun ini penuh dengan berkat buat setiap kita. Amin saudara. Kita merayakan Natal tanggal 25 hari ini. Kita bersyukur karena setiap bulan Natal kita merayakan Yesus mau lahir buat setiap kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Tadi malam kita bersyukur kita sama-sama merayakan malam Natal. Saya senang saudara boleh hadir. Ini pertama kali sejak gereja kita melayani, kita mengadakan malam Natal. Dan saya bersyukur keluarga-keluarga boleh hadir bersama-sama duduk menikmati hadirat Tuhan. Dan kita berdoa bahwa setiap kita yang hadir kemarin mendapatkan berkat yang terbaik. Puji Tuhan. Hari ini di momen Natal spesial ini saya mau berbicara tentang satu hal yang saya pikir ini menarik untuk kita pelajari. Saya mau berbicara tentang percaya dan taat. Boleh ditampilkan slide-nya? Sama-sama katakan percaya dan taat. Waktu saya mempersiapkan materi firman Tuhan ini saudara, saya berdoa Tuhan apa yang perlu saya sampaikan ketika dalam momen perayaan Natal. Pesan apa yang Tuhan ingin bagikan kepada kita di momen Natal kelahiran Yesus buat kita. Nah setelah saya merenungkan saudara, next slide. Ternyata dalam peristiwa Natal ada pelajaran penting yang dapat kita pelajari dan seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemarin Bapak Gembala waktu khotbah saya memperhatikan dan pasti saudara yang mendengarkannya, saudara pasti betul-betul menangkap apa pesan yang saya dapat tentang ketaatan. Bahwa keyakinan kita pasti mendorong kita pada ketaatan. Itu sebabnya hari ini saya mau bicara tentang kepercayaan kita, iman kita, dan ketaatan kita. Karena saya percaya bahwa Natal itu bukan cuma tentang bayi Yesus yang mau lahir ke dunia. Bukan hanya tentang baju baru, pohon Natal, kado dan hadiah yang kita rayakan. Tapi Natal itu berbicara begini saudara. Natal itu bicara tentang kisah ketaatan-ketaatan yang dicatat dalam Alkitab. Sehingga rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dapat terjadi. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Tapi rencananya yang besar itu dia libatkan manusia dan perhatikan baik. Dengan ketaatan dan kepercayaan manusia maka rencana itu dapat terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya saya catat di sini bahwa Natal itu adalah kisah tentang ketaatan pada rencana Allah. Mari saya tunjukkan perlahan-lahan. Yang pertama tentang ketaatan Maria. Tahukah saudara bahwa ketika malaikat datang kepada Maria, ini bukan sesuatu yang umum. Bayangkan seorang wanita yang belum menikah, tiba-tiba didatangi dan diberikan pesan bahwa dia akan mengandung. Hari ini kalau teman-teman masih kuliah, tiba-tiba kau bangun dari kosmu, woi terang sekali. Baru ada malaikat bilang, siap-siap karena mau kau mengandung. Minimal berhenti setengah menit nafasmu. Waktu itu Maria menerima pesan yang betul-betul mengejutkan dan mengagetkan. Ini bukan cuma tentang pesan yang harus dia lakukan, tapi ini bicara tentang risiko yang besar. Pada saat itu kalau orang tahu seorang wanita mengandung di luar pernikahan, maka mereka harus menerima sanksi sosial. Bayangkan kita ini, kalau seumur hidup kita melayani di gereja, orang lihat, wih kalau dia yang WL dahsyat luar biasa. Tiba-tiba ditahu kita, hamil Ki, menikah belum Pi. Saudara, tapi hari itu Maria menunjukkan ketaatan kepada kehendak Allah. Maka dia katakan begini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria percaya pada perkataan malaikat itu dan mau taat pada perintah Allah. Lalu Alkitab mengatakan malaikat itu meninggalkan dia. Bukan hanya tentang ketaatan dan kepercayaan Maria. Tahukah saudara bahwa Yusuf juga mengalami hal yang serupa. Ketika malaikat telah datang kepada Maria, malaikat datang kepada Yusuf. Perhatikan baik. Kalau wanitanya kaget, saudara bisa bayangkan bagaimana dia punya calon suami. Itu calon suaminya mungkin berpikir, batin lebih ku jaga kok. Ku tahan-tahan di diriku. Ku sayang sekali, ku cinta kok. Tiba-tiba hamil.
Waktu itu bahkan Alkitab catat Yusuf berpikir untuk meninggalkan Maria. Bukan karena membenci Maria, tapi justru karena mencintai Maria. Agar Maria tidak diberikan sanksi sosial. Mar, ku cinta kau Mar, tapi untuk kau ini kasihan. Biar Misa yang mengalah, ku tinggalkan kau. Setelah itu malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, janganlah kau tolak dan tinggalkan Maria, terimalah dia dan sebagainya. Maka Alkitab berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Bukan hanya Maria yang taat, tapi Yusuf juga mau taat. Saudara bisa bayangkan kalau pada saat itu Maria menolak perintah Tuhan. Saudara bisa bayangkan ketika Yusuf menolak perintah Tuhan. Maka saya percaya rencana Tuhan yang besar bagi setiap kita harus menemukan jalan yang lain. Tapi hari itu rencana yang besar Yesus lahir ke dunia adalah buah dari bagaimana Allah melibatkan ketaatan manusia. Dan perhatikan baik, bukan hanya ketaatan Maria, bukan hanya ketaatan Yusuf, next slide, tetapi juga ketaatan Yesus. Alkitab mengatakan begini, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam. Karena Adam, kita semua jatuh dalam dosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang bernama Yesus. Sehingga hari ini semua orang menjadi orang benar. Karena satu ketidaktaatan Adam, semua kita berdosa. Tapi karena Yesus mau taat bagi kita, lahir ke dunia jadi manusia buat kita. Natal yang kita rayakan ini bicara tentang ketaatan Yesus, Pak. Dia bisa saja utus malaikat untuk wakili dia. Dia bisa kirim perwakilan surga. Tapi begini, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kita selain dirinya sendiri yang hadir buat kita. Maka Yesus mau taat dan lahir ke dunia. Sehingga kita merayakan Natal yang menyelamatkan kehidupan kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dari 3 kisah yang saya bacakan saudara dapat menemukan bahwa Natal adalah bicara tentang ketaatan-ketaatan yang Alkitab catat. Sehingga rencana Allah dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dari ketiga kisah ini, satu hal yang bisa kita pelajari, next slide. Bahwa ternyata di balik rencana Allah yang sempurna, di balik rencana Allah yang besar, selalu ada keputusan untuk mau percaya dan taat. Katakan amin. Rencana Allah yang besar itu dapat terjadi kepada kita. Karena Maria, Yusuf, bahkan Yesus mau taat pada rencana Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, kita mengerti bahwa ada banyak rencana Tuhan yang besar buat setiap kita. Tapi bagian kita adalah untuk mau percaya dan taat kepadanya. Tuhan tidak memaksa kita dengan otoritasnya. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam rencananya dengan keyakinan dan ketaatan kita. Itu sebabnya hari ini kita mau sama-sama belajar dari kisah Natal ini. Bagaimana sungguh-sungguh dalam kehidupan kita dapat menjadi orang yang percaya dan yang taat. Sehingga rencana Tuhan yang besar dapat terjadi dalam kehidupan kita. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Ada 3 hal yang saya mau bagi buat kita tentang percaya dan taat. Yang pertama, saudara perlu mengerti bahwa percaya dan taat itu 2 hal yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kalau saudara mau menyebut diri saudara percaya, kepercayaan saudara kepada Tuhan harusnya dibuktikan dengan ketaatan saudara. Kalau saudara tidak taat, kemungkinan besar saudara tidak sungguh-sungguh percaya. Mari kita lihat, ketika Maria diberikan perintah, hari itu hatinya penuh dengan keraguan, penuh dengan kekhawatiran. Saya bayangkan pasti banyak pertanyaan, bagaimana. Tapi di balik semua keraguan dan pertanyaan itu, ada hati yang mau percaya sehingga dia mau taat. Kalau dia nggak percaya pada firman Allah, pada perkataan malaikat, tidak akan mungkin Maria mau taat. Itu sebabnya ketaatan Maria adalah hasil daripada keyakinannya kepada Allah. Tokoh dalam Alkitab yang lain mencatat, saudara ingat saya cerita tentang Abraham, next slide. Abraham Tuhan suruh pergi ke tempat di mana dia tidak tahu Tuhan mau suruh kemana. Dia cuma suruh pergi saja. Hari ini kalau kita disuruh pergi rumah saudara, tak minimal kita minta Sherlock kau dulu. Karena kalau kau tidak Sherlock, bagaimana saya sampai di sana? Sherlock, supaya saya bisa pakai Maps, saya tahu saya harus kemana. Hari itu tidak ada Google Maps.
Tuhan cuma suruh dia pergi. Dia nggak tahu dia kemana. Alkitab katakan begini, karena iman Abraham taat, ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia nggak tahu dia harus kemana. Tapi Alkitab katakan, perhatikan baik, ini kalimat kunci. Karena iman Abraham taat. Jadi ketaatan itu adalah hasil dari iman. Dan ketaatan juga adalah bukti dari iman. Ingat Nuh, Tuhan suruh dia bangun bahtera. Hari itu semua orang tertawa kepadanya. Dia bilang, kalau mau kau gila pilih-pilih tongko. Bikin bahtera besar-besar, tidak ada hujan, tidak ada angin. Alkitab berkata, karena percaya kepada Allah, maka Nuh menaati perintahnya. Saudara perhatikan kata kuncinya. Nuh menaati perintah Tuhan. Alkitab katakan karena dia percaya kepadanya. Sehingga dengan penuh hormat Allah, Nuh membangun kapal besar untuk menyelamatkan keluarganya. Bahkan dikatakan hal-hal yang belum pernah terjadi dan belum pernah kelihatan waktu itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Tuhan suruh bikin bahtera. Semua orang ketawa sama Nuh. Tapi Alkitab katakan karena percaya kepada Tuhan, maka Nuh taat. Kalau mau disimpulkan next slide, inilah dia kesimpulannya next slide. Pak, Bu, iman, kepercayaan, dan ketaatan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena percayalah, saudara hanya akan dapat taat kepada apa yang saudara percaya. Dan ketaatan kita adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Saudara tidak bisa bilang saudara percaya kalau saudara tidak taat. Dan saudara tidak bisa taat kalau saudara tidak percaya. Percaya taat, ada yang bingung di belakang. Saya kasih contoh yang sederhana. Tahukah saudara, salah satu hal yang paling menakutkan buat saya, boleh next slide, itu naik pesawat. Sampai hari ini, saya setiap kali mau naik pesawat, itu lelengki perasaanku. Setiap kali saya mau naik pesawat, saya kasih tahu JJ, aduh, minimal dingin tanganku. Bulan ini Tuhan percayakan saya 2 kali naik pesawat, 4 kali karena 2 kali pergi ke Berau dan ke Kendari. Setiap kali naik pesawat, saya berdoa betul-betul. Karena saya takut, saudara. Saudara bayangkan di pesawat sampai hari ini kalau saudara cari di ChatGPT belum ada jawaban bagaimana caranya selamat dari pesawat yang jatuh. Bukan menakut-nakuti saudara, cuma cerita apa yang saya rasa. Tapi saudara, keputusan saya untuk naik pesawat adalah hasil keputusan untuk begini, suka atau tidak, saya harus percaya kepada pesawat itu. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan naik pesawat itu. Saudara pernah mau naik pesawat, terus di jendela saudara lihat, itu dia punya kipas, ada patah sebelah begitu. Terus saudara bilang, kita percaya dalam nama Yesus, kita akan berangkat. Tidak mungkin. Kalau saudara lihat, patah ki sayang, kasih turun kak. Keputusan untuk naik pesawat itu adalah keputusan untuk mau percaya sekalipun. Kemarin saya waktu ke Kendari, saya tidak tahu ternyata di Kendari itu bagaimana dia punya langit. Setiap kali mau mendarat pasti ada goyangan sedikit getaran. Tapi saya bersyukur waktu saya naik pesawat itu, saudara, saya satu pesawat dengan rombongan orang mau naik haji. Saya baru mau berdoa, mereka lebih kencang. Jadi saya bilang, banyak yang berdoa. Tapi begini, waktu saya mau percaya, saya naik ke pesawat itu. Saudara suka atau tidak sama pilotnya. Kalau pilotnya bilang, duduk! Saudara tidak mungkin begini-begini. Saudara mau tidak mau, saudara duduk. Pasang seatbelt, saudara pasang seatbelt. Jangan berdiri. Saya waktu kemarin ke Berau, ada satu ibu-ibu, saya tidak tahu itu mewakili seluruh ibu-ibu Berau atau tidak. Itu ibu-ibu ada 5 menit debat sama pramugari hanya karena dia mau masuk toilet. Pramugari larang bawa tas. Dia bilang begini, "Nggak ada isinya." Itu pramugari bilang, "Nggak bisa Bu, memang peraturannya taruh mikir dulu di sini baru kita masuk toilet." Dia bilang, "Nggak bisa, saya mau bawa tasku." 5 menit, semoga Anda mewakili seluruh perempuan di Berau. Gara-gara dia berdebat, 5 menit semua penumpang menunggu. Kalau saudara percaya, saudara pasti taat. Saudara mau naik pesawat, disuruh apapun saudara pasti taat. Karena saudara sudah memberi diri untuk percaya pada pesawat itu.
Nggak mungkin di atas pesawat saudara goyang-goyang terus bilang begini, turun nih, kasih berhenti di sini, bawa turun. Nggak mungkin saudara. Saudara pasti tenang di kursi sampai mendarat. Saudara belajar percaya dan taat sama pesawat. Yang kedua, contoh sederhana. Hal yang saya takutkan selain daripada pesawat. Sebelumnya jangan dulu. Dokter gigi. Kalau saudara belum pernah berurusan dengan dokter gigi, berbahagialah saudara. Saya tidak pernah betul-betul serius dengan dokter gigi. Tapi istriku sudah. Dan pokoknya kalau sakit gigi, lebih baik daripada putus cinta. Bagaimanakah? Oh, yang pengalaman tidak terima sekali. Woi, kalau sakit gigi, ya Pak Ruby baru-baru habis urusan dengan gigi. Jadi mungkin bisa kesaksian sebentar. Tapi begini saudara, saudara tidak mungkin masuk ke rumah sakit atau ke tempat klinik kalau saudara tahu dia punya dokter terkenal gunting gigi pakai gunting rumput. Minimal saudara cari dokter yang saudara percaya. Wih, itu orang tuh terkenal sekali. Semua orang kesaksian kalau pergi di sana, 2 menit sih, 3 menit sih. Saudara percaya, saudara mau pergi ke sana. Sampai di sana, dia tidak pakai bim salah bim. Dia cuma bilang, buka mulut, kita itu. Kenapa saudara mau taat? Saudara percaya. Kalau saudara tidak mau buka mulut, buka mulut. Buka mulut. Ngapain saudara ke situ? Saudara lihat hubungannya percaya dan taat. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, harusnya saudara mau taat. Kalau hari ini saudara susah taat, jangan-jangan saudara belum percaya. Next slide. Nah, saya sudah sering cerita ini. Pemain sirkus yang naik di atas tali. Pemain sirkus bilang, siapa yang percaya sama saya? Semua penonton bilang apa? Percaya. Diulang sekali lagi, siapa yang percaya sama saya? Semua penonton bilang, percaya. Yang ketiga dia tanya, kalau kalian percaya, sekarang siapa yang mau ikut dengan saya? Baku pukul di bawah bilang, kau tadi bilang percaya. Kau keras kayak suaramu tadi. Tidak ada yang bersuara. Kita ini terlalu gampang bilang percaya, tapi gagal membuktikan kepercayaan kita. Kalau saudara percaya, saudara pasti taat. Katakan amin. Next slide. Poin pertama menyimpulkan bahwa percaya dan taat dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Yakobus 2:17 berkata, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam iman keyakinan saudara kepada Tuhan, dalam perjalanannya, saudara akan diperhadapkan dengan perintah-perintah Allah. Saudara akan diperhadapkan dengan permintaan-permintaan Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan. Kalau saudara betul-betul mau percaya kepada Tuhan, saudara dengan mudah akan taat kepada perintahnya. Maaf ya Bu, saya bagi buat kita. Tuhan minta kita untuk mengampuni kita punya suami. Tapi kita punya tetangga grup WhatsApp bilang begini, bodoh itu mau dikasih begitu. Nanti dia ulang gitu loh. Ini masih cantik kok kasih cerai nih. Kita bilang ampuni suaminya kita. Kita tidak percaya bilang begini, nanti Tuhan kalau saya ampuni dia begitu lagi. Makanya kita susah taat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan minta selalu baik buat kita, maka kita akan dengan setia taat kepada Tuhan. Katakan amin. Pak, Bu, kalau saudara percaya bahwa Tuhan pelihara kehidupan saudara, saudara akan taat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Adakah saudara punya perasaan kalau saya kasih kurang gak nanti akhir bulan? Kalau saya kasih, bagaimana nih saya punya istri, saya punya anak? Saudara tidak taat karena saudara tidak percaya. Kita perlu belajar percaya, maka kita akan taat. Ketaatan kita adalah buah dari kepercayaan kita. Itu sebabnya next slide, seperti Pak Gembala katakan, saya kutip kembali. Iman dan kepercayaan selalu menghasilkan ketaatan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya berdoa kalau hari ini saudara sungguh-sungguh mau percaya pada Tuhan, ada ketaatan-ketaatan yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Saudara tidak perlu curang untuk diberkati Tuhan. Di tempat kerjamu, kamu gak perlu nipu untuk menerima berkat. Waktu kamu menipu, kamu tidak taat, kamu tidak percaya Tuhan sanggup pelihara hidup kamu. Anak-anak muda, kamu gak perlu bayar untuk dipermudah. Kalau kamu bayar, kamu pakai tenagamu, kamu gak percaya Tuhan sanggup mengerjakan yang lebih baik dari yang kamu usahakan. Jadi percaya dan taat itu gak bisa dipisahkan.
Yang berikutnya, kebenaran yang penting adalah begini. Percaya dan taat itu bukan cuma bisa dipisahkan. Percaya dan taat itu pondasi, next slide. Pondasi, saya ulang sekali lagi. Pondasi itu apa? Dasar dari rencana Allah. Rencana Allah hanya akan bisa dibangun di atas dasar yang kuat dengan ketaatan dan kepercayaan. Setelah Yusuf dan Maria taat, next slide, masalah tidak selesai. Justru itu awal dari perjalanan bersama dengan Tuhan. Mereka mesti diuji. Bayangkan, Maria mau melahirkan, mereka tidak dapat tempat. Setelah punya anak baru saya mengerti betapa besarnya daya atau gairah seorang pria untuk provide dia punya keluarga. Saya baru ngerti. Saya baru merasa kalau saya mulai khawatir kalau saya nggak bisa menyediakan apa yang misalnya suatu hari Elijah minta. Saya mulai merasakan. Saya bisa bayangkan bagaimana Yusuf, dia mengasihi istrinya, mengasihi bayi dalam kandungannya. Masa saya bisa siapkan tempat buat istriku? Penuh dengan keraguan. Tapi Alkitab katakan begini, semua tetap mereka jalankan karena mereka percaya dan taat pada perintah Allah. Kalau mereka tidak percaya, mungkin mereka berhenti di tengah jalan. Kalau saudara mau jujur dengan saya, ada banyak orang bertahan bukan karena kuat. Kita bertahan karena kita percaya, setuju? Saya ulang sekali lagi. Ada banyak rumah tangga suami istri bertahan bukan karena kuat. Kau bertahan karena kau percaya kepada Tuhan. Bukankah hari ini kita mengalaminya? Kita bertahan di tempat kerja bukan karena kita hebat. Kita bertahan di tempat kerja karena kita percaya Tuhan adil, tidak mungkin permalukan kita. Ada banyak kita yang hari ini bertahan bukan karena kehebatan dan kemampuan kita. Kita bertahan hanya semata-mata kita percaya kepada Tuhan, betul? Jadi percaya dan taat itu adalah dasar, Pak. Alkitab juga ajarkan, next slide. Pelajaran pertama yang Tuhan ajarkan kepada manusia, itu adalah soal ketaatan dan soal kepercayaan. Waktu Adam dan Hawa dikasih perintah, jangan kau makan itu buah. Nah, semua bisa kau makan. Itu yang satu jangan kau makan. Kalau kau tidak makan itu bisa juga bikin rujak, banyak di buah yang lain. Tidak perlu itu buah. Alkitab bilang kalau kau makan buah itu, kau mati, itu kata Tuhan. Tapi itu ular bilang begini, maksudnya Hawa. Nah tahu itu Tuhan dong, kalau kau makan gitu jadi seperti dia kok. Padahal Alkitab catat waktu Allah ciptakan manusia, dia bilang sama malaikatnya begini, ciptakan manusia segambar dan serupa denganku. Jadi tanpa itu buah sudah segambar nih, betul? Tapi ular bilang begini, kalau kau tahu kalau kau makan itu buah, kau jadi seperti Tuhan. Jadi Tuhan bilang manusia sudah segambar dan serupa, kalau dia makan mati. Tapi ular bilang kalau kau makan kau seperti Tuhan, kau tidak akan mati. Pertanyaannya begini, dari sini kita belajar, siapa yang kita dengar menentukan siapa yang kita percaya. Kenapa seringkali kita gagal dengar? Kenapa seringkali kita gagal percaya? Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Kita lebih dengar firman Tuhan, atau kita lebih dengar kita punya tetangga, Bu. Kita lebih dengar firman Tuhan, atau kita dengar kita punya orang tua. Kita lebih dengar firman Tuhan, atau kita dengar kita punya bestie. Semua yang bertentangan dengan firman Tuhan bukan dari Tuhan. Nah, Hawa lebih percaya sama ular daripada percaya sama Tuhan. Maka dia gagal taat. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, kita semua diusir dari Taman Eden. Dari Taman Eden keluar ke Taman Edan. Saya bayangkan kalau hari itu Adam dan Hawa taat, mungkin hari ini kita Natal di bawah pohon. Tapi memang kegagalan pertama manusia adalah ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Pelajaran pertama yang Tuhan kasih buat Adam dan Hawa adalah kepercayaan dan ketaatan. Saya mau kasih tahu begini, semua rencana yang besar yang Tuhan mau taruh di atas hidup kita hanya akan terbangun kalau kita mau dasari dengan kepercayaan dan ketaatan. Setuju? Saya lagi ajar Elijah, anakku baru 2 tahun 3 bulan. Semua hal yang saya mau ajar ke dia tentang kejujuran, tentang sopan santun, tentang tepat waktu, tentang bersih-bersih, tidak akan bisa dia pelajari kalau dia mau percaya dan taat. Itu anak cuma bisa belajar sama saya kalau dia mau percaya dan kalau dia mau taat. Nah hari ini dia agak kurang taat ini. Elijah jangan makan di kasur, harus makan di kasur. Dan kalau selama dia nggak taat, susah saya ajar. Jadi saya bilang begini, sekarang saya punya cara dengan Cici adalah bagaimanapun caranya minimal dia mau dengar dulu kita bilang apa. Elijah, kalau papa bicara kamu harus dengar. Kalau papa bicara kamu harus lihat papa punya mata. Itu dulu. Karena kalau dia mau taat semua bisa diajar. Nah kalau Tuhan mau ajar kita, susah kalau kita gak mau taat.
Kalau Tuhan mau ajar kita, susah kalau kita gak mau percaya. Kalau Tuhan bilang begini, persembahkan yang terbaik buat Tuhan, hidupmu di tanganku, baru kita gak mau percaya sama Tuhan, susah kita taat. Jadi semua dasar dari rencana Tuhan buat kita hanya akan dibangun kalau kita mau belajar percaya dan taat. Makanya ada dua dasar Alkitab katakan, rumah di atas karang, rumah di atas pasir. Alkitab berkata, di atas pasir kalau kau mendengarkan perkataanku tapi kau tidak melakukannya. Tapi di atas karang kalau kau mendengarkan perkataanku dan kamu melakukannya. Jadi hanya orang-orang yang taat yang membangun rumah di atas dasar yang kuat. Katakan amin. Tuhan tidak akan percayakan apapun kepada kita kalau kita gak mau belajar percaya dan taat. Buktinya adalah apa? Saul, next slide. Saul itu tidak taat sama Tuhan. Tuhan minta apa? Dia bikin tajiri-jili. Saudara tahu saya berdoa supaya saudara tidak jadi orang Kristen yang tajiri-jili. Tahu tajiri-jili? Bukan takjil, beda itu. Tajiri-jili itu begini, merasa lebih pintar dari Tuhan dan mengerjakan segala sesuatu yang kita punya pikiran dan kehendak gitu. Saul merasa Tuhan lambat, dia kerjakan dengan dia punya cara. Tuhan begitu marah sama Saul. Saul ditegur Tuhan, dia pikir begini, minta maaf kapai, saya kasih kau persembahan. Alkitab bilang apa? Tetapi Samuel berkata kepadanya, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Kau kira kalau kau kasih persembahan, ketidaktaatanmu bisa terbayarkan? Kegagalan Saul adalah karena dia tidak mau taat. Maka kita katakan begini, next slide. Sebab pendurkahan adalah sama seperti dosa bertenun, kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala. Oleh karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Perhatikan dampak ketidaktaatan. Tuhan tidak mengizinkan dia jadi raja, dalam arti begini, ada rencana yang besar yang gagal karena dia cuma gak mau taat. Saudara pikir pelayanan saudara bisa membayar ketidaktaatan saudara? Tidak bisa. Saudara pikir persembahan saudara bisa membayar ketidaktaatan saudara? Tidak bisa. Anak-anak muda, kalau hari ini Roh Kudus bicara dalam hati kita, ada ketidaktaatan dalam hati kita, kita harus bayar itu dengan ketaatan. Tidak bisa dengan persembahan, dengan pelayanan. Makanya Alkitab catat saudara, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami rencana-rencana Tuhan yang besar, itu adalah mereka yang mau percaya dan taat. Saya tunjukkan pada saudara ya, ingat Petrus, Alkitab katakan begini, dia bilang, Sus, maksudnya Yesus, semalam-malaman misalnya ini, lempar jalan, tidak ada apa-apa. Makanya dikatakan Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kemudian kata Petrus apa? Tapi karena engkau yang menyuruhnya. Karena engkau yang menyuruhnya. Kata itu cukup menjelaskan bahwa Petrus mau percaya waktu Tuhan suruh dan Petrus mau taat. Aku akan menebarkan jala juga. Karena Yesus yang suruh, Petrus percaya dan taat, dia tebarkan jala. Alkitab bilang dia tarik sampai robek. Karena begitu banyak isinya. Hari ini semua alasan dari percaya dan taat seharusnya adalah sesederhana karena Tuhan yang suruh. Itu aja. Semua yang Tuhan taruh dalam hati kita, itu adalah alasan kita percaya kepada Tuhan dan mau taat kepada Dia. Karena Dia yang minta. Kalau Tuhan yang minta, Pak, Bu, Dia tidak mungkin salah minta. Kalau Tuhan yang suruh, Dia tidak mungkin salah suruh. Makanya ada lagunya, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh di sepanjang untuk selamanya ku kan tetap tiada Tuhan sepertimu. Kau Allah, kalau Tuhan yang suruh itu cukup untuk buat kita percaya dan taat. Apapun yang diminta hari ini, sama seperti Petrus, dia sudah menjala berulang kali.
Tapi tidak dapat apa-apa, dia mulai putus asa. Saya sudah melayani lamanya, dikasih begituku. Pecihnya hatiku, berhenti ma. Tapi kalau Tuhan yang suruh hari ini, Alkitab katakan, kalau Tuhan yang suruh, maka aku akan melakukannya juga. Kita punya suami itu tuh, oh Tuhan kalau bisa ambil nyawanya. Namanya kita doakan, wah lama sekali nih Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang suruh, aku akan melakukannya. Orang tipu kita mau tarik lehernya, mau tobo. Tapi Tuhan bilang ampuni, lepaskan berkat, doakan. Kita punya perasaan kayak tapi kalau Tuhan yang suruh, lakukan. Kalau sederhana kita mau belajar percaya dan taat. Saudara pikir kalau saudara belajar percaya dan taat, Tuhan akan berutang kepada saudara? Saudara pikir kalau saudara belajar percaya dan taat, saudara meragukan apa yang akan Tuhan kerjakan? Saya tunjukkan pada saudara satu lagi. Gideon, next slide. Gideon waktu dia mau perang lawan Median, dia punya pasukan 32.000. Tapi Tuhan bilang begini, terlalu banyak Dion. Maksudnya Gideon. Kurangi kok. Kasih tahu kok sampai itu prajurit itu bilang begini, siapapun yang takut pulang sekarang. Saudara tahu dari 32.000, waktu dia kasih tahu begitu, 22.000 yang pulang. Saya kalau jadi Gideon, bercanda aja dong, sini kok. 10.000 yang sisa, 22.000 yang pulang. Saya bilang, maksudku kalau takut sedikit-sedikit, bukan takut sekali, masih bisa Ji. Jangan pulang semua lah. Dari 32.000 jadi 22.000. Tuhan bilang apa? Masih terlalu banyak. Tuhan bilang begini, suruh kopi minum air. Di situ kita lihat siapa yang bertahan. Waktu mereka semua, kopi minum air. 10 orang pergi minum air. Tuhan bilang begini, siapa yang minum kayak anjing suruh pulang. Saya kalau jadi Gideon, saya pasti bisik-bisik, kok kayak anjing. Jangan kayak anjing. Dari 10.000 sisa 300. Dari 32.000 sampai 300. Kalau saya bilang apa nih Tuhan? Apa nih? 32.000. Naknya itu kan 300. Alkitab bilang apa? Dengarkan baik saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengan 300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain itu, biarlah pulang ke tempat kediamannya. Dari 3.200, Tuhan cuma minta 300. Apa yang membuat kita susah taat? Kita punya otak ini menghitung, tak? 32.000 Tuhan. Cocok nih, 1 lawan 1 lumayan lah, 30.000 kalah. Kalau 300, 10 pindah pegang ke 1 orang. Kalau dihitung-hitung bagaimana caranya memenang ini? Nah kita kalau mau hitung-hitung, Pak Tuhan bilang begini, biar kau S3 matematika. Saya S Lerna. Kalau kita mau hitung-hitung kita susah taat. Betul. Tapi kita bilang begini, Yesus Allah bilang, kasih pulang. Tuhan bilang, aduh Tuhan, mas 10.000 mau. Kasih pulang. Kalau di ayat-ayat sebelumnya saudara baca kalimat ini. Supaya Israel tahu bahwa kemenangan sejati bukan dari mereka tapi dari aku. Saudara hanya akan menerima kemenangan sejati kalau saudara mau taat. Kalau Tuhan bilang tinggalkan kau usahamu itu penuh dengan dosa. Kau menyakiti aku di situ. Terus kita bilang, bagaimana mau hidup apa? Tuhan bilang 300 cukup untuk memberi kemenangan. Kalau Tuhan bilang begini, jangan kau ambil itu uang, jangan kau ambil itu pekerjaan, itu curang, itu tidak berkat. Terus kita bilang, Tuhan kapan lagi dipercaya? Nah ini justru Tuhan cara lu berkati kapan? Kita pikir Tuhan berkati kita dengan cara yang dia mau kita berkati. Percaya dan taat. Gideon percaya, Gideon menerima kemenangan. Bukan dari 32.000, tapi dari 300. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Memang sulit melawan diri sendiri. Kita punya pikiran kan menghitung terus. Itu sebabnya hati harus percaya. Supaya kita bisa taat. Yang kedua, taat dan percaya tidak bisa dipisahkan. Taat dan percaya adalah pondasi rencana Allah. Waktu Gideon mau percaya dan taat, Tuhan kasih kemenangan. Belum tentu kalau 32.000 itu yang berperang, Gideon menang. Tapi waktu dia mau taat dikurangi sampai tinggal 300. Itu ibarat kalau kita pergi Jakarta disuruh bawa 10 juta, tinggal 10.000, mau belikan tonta, ambil yang pergi kok. 10.000 Tuhan. PT-PT nego aja gak bisa. Tapi Tuhan bilang pergi.
Yang ketiga, kalau saudara tanya bagaimana saudara kita bisa belajar percaya dan taat, saya tutup dengan ini. Tidak ada cara lain. Percaya dan taat pun tidak bisa diajar, tidak bisa diseminarkan. Percaya dan taat itu adalah hasil dari keintiman. Saudara harus intim, dekat sama Tuhan. Hanya yang dekat yang akan mengenal. Kalau saudara mau tahu bedakan mana suara Tuhan dan suara hati saudara, saudara harus kenal Tuhan punya suara. Kalau saudara tidak tahu suaranya Tuhan dan mana suara hati kita, makanya kenapa kita terus ikuti hati kita? Karena kita pikir semua suara Tuhan. Makanya Abraham waktu Tuhan suruh pergi, dia tidak tahu dia kemana dia pergi itu. Tapi dia mau taat sama Tuhan. Next slide. Dia tidak tahu dia mau kemana. Next slide dulu. Tapi dia belajar taat dan percaya. Kenapa? Karena dia kenal siapa dia punya Tuhan. Makanya bagi dia, next slide, kemana dia pergi tidak lebih penting dari dengan siapa dia pergi. Dia nggak tahu dia kemana, tapi dia tahu dengan siapa dia. Bukankah itu jauh lebih penting kalau saudara mengenal siapa yang bawa saudara? Kalau Tuhan yang bawa saudara, saudara nggak perlu tahu saudara pergi kemana, betul? Waktu saya pertama kali pergi Jakarta, saudara, itu Jakarta besar sekali. Tapi saya tidak boleh sota. Orang jemput di bandara, terus saya bilang begini, cocok jika kita punya jalan ini. Nah, saya baru pertama kali sampai di Jakarta. Dia yang tahu jalannya, dia yang bawa. Saya nggak tahu saya kemana, tapi saya tahu siapa yang bawa. Yang saya sebelumnya, Daud waktu lawan Goliat badan besar, Daud datang dengan apa? Dengan kemampuan? Dengan kehebatan? Tidak. Dengan pengenalan. Engkau datang dengan tombak dan lembing, aku datang dengan nama semesta alam. Kenapa percaya? Kenapa taat? Daud itu kenal dia punya Tuhan, Pak. Jadi tidak ada cara yang lain sebelum kita mau percaya dan taat kepada Tuhan. Selain daripada ini, kita mau sungguh-sungguh intim, betul-betul membangun hubungan dengan dia. Saudara harus kenali Tuhanmu, bangun hubunganmu dengan pribadi dengan dia, supaya kamu punya kepekaan untuk mau tahu apa yang dia minta. Next slide. Saya kasih contoh buat saudara, next slide ini dia. Next slide. Saudara kalau nonton film, saya mau kasih contoh, sekarang lagi heboh nih agak lain. Siapa yang sudah nonton agak lain? Belum? Agak lain memang kita. Nonton, ini film bagus sekali, saya ketawa bukan main. Kalau tidak salah, teman-teman sebagian sudah banyak yang nonton. Ini film bagus lah, menghibur kita. Yang lagi susah-susah, bayar cicilan, nonton ini. Lumayan menghibur. Kita tidak tahu isi filmnya apa. Tapi waktu kita tahu yang tulis Ernest Prakasa, yang main 4 bocah sekawan ini, kita tahu, kita pergi nonton itu film. Karena pasti bagus, betul? Saudara kan tidak perlu dulu tahu, kalau tidak bagus filmnya rugi kasar, Nah, saudara yakin film pasti bagus, karena yang buat Ernest Prakasa, yang main film bagus-bagus. Saudara lihat, bukunya Harry Potter, itu buku bestseller dunia. Saudara tidak perlu baca bukunya dulu supaya saudara beli. Saudara tahu kalau J.K. Rowling yang tulis pasti tulisannya bagus. Nah begini, kita ini suka kita suka tanya Tuhan, bagaimana bisa punya cerita hidup? Bagaimana bisa punya akhir hidup? Bagaimana level scene berikutnya, cerita-cerita berikutnya. Padahal saudara perlu tahu, saudara cuma perlu mengenal siapa yang tulis hidup saudara. Saudara hanya perlu mengenal siapa yang tulis cerita hidup saudara. Saudara hanya perlu mengenal siapa yang jadi sutradara hidup saudara. Kalau saudara kenal sutradaranya, saudara kenal penulisnya, saudara tidak ragu. Dia akan tulis dan dia akan siapkan film cerita kehidupan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara harus kenal. Saudara harus mengenal. Hanya dengan cara itu saudara bisa betul-betul sungguh-sungguh belajar percaya dan taat kepada dia. Next slide. Iman sejati itu iman yang relasional, bukan transaksional. Saya ulang sekali lagi. Relasional itu kita mau percaya dan kita taat karena kita kenal, bukan transaksi tentang apa yang kita dapat. Ada banyak orang ke gereja transaksional. Saya datang ke gereja, saya berdoa supaya Tuhan kasih berkati usahaku, Tuhan berkati semua pekerjaanku. Betul, Tuhan pasti mau yang terbaik buat kita. Tapi kita datang bukan cuma untuk itunya. Kita datang, kita harus kenal siapa yang kasih, Pak Bu. Karena kalau kita cuma transaksional, satu kali Tuhan udah kasih, kita kecewa. Kita kecewa. Saya sekarang punya anak Elijah. Setiap kali saya keluar kota, saya usahakan pulang bawa satu mainan buat dia. Saya bawa satu mainan buat dia. Minimal mainan kecil 20 ribu, 30 ribu. Dia buka, udah senang sekali. Setiap kali saya keluar kota, saya bawa pulang. Minimal kalau tidak beli di Alfamart pulang. Tapi ada saat-saat saya tidak bisa beli. Karena waktunya mepet. Bagaimana saya mau belikan kona? Mau terbang pesawatku. Tinggal saya yang belum masuk. Jadi saya mesti pergi naik pesawat. Sampai di mobil saya kasih tahu bilang, maaf Papa enggak bawa hadiah. Nah, bukan karena saya tidak sayang Ki. Setelah itu saya bawa Kipito ke mainan. Silakan kau yang pilih sendiri, saya bisa bayar.
Ada momen-momen dalam kondisi kita Tuhan tidak jawab seperti apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita tidak akan berburuk sangka pada Tuhan. Setuju? Relasional. Supaya begini, kalau Tuhan belum jawab saya sekarang, kalau Tuhan belum tolong saya sekarang, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak menolongku, namun ku tetap, bagaimana lagunya? Bipun kau tak menjawabku, sekalipun. Terima kasih. Yang bisa bantu, mari bantu saya tolong. Ku akan tetap menyembahmu. Belum tertolong. Tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhan. Tiada Allah lain. Tiada Allah lain dalam hidup. Takkan berhenti. Takkan berhenti. Ku kan memujimu. Takkan ku berhenti. Kalau saudara sungguh-sungguh kenal, saudara akan jauh lebih mudah percaya. Katakan amin. Elijah itu sekarang kalau tidur malam suka ngigo, dia bangun sendiri. Tapi sekarang setiap kali dia bangun, saya dengan istri cuma berteriak, ada di mama di sini nak, ada di mama. Elijah yang dengar dia punya mama punya suara, dia tahu dia punya mama ada, dan mungkin dia bohong-bohong. Bohong kok, Victor kok kau tuh. Dia tahu dia punya mama punya suara, mama aku itu. Tidak lama saudara dia dengar suara mamanya, dia tidur. Dia kenal suara mamanya, dia percaya, dan dia taat. Next slide. Sekalipun tidak mengerti, belajar tetap percaya. Sekalipun kita tidak melihat, belajar tetap percaya. Lebih baik gagal mengerti daripada gagal percaya. Katakan amin. Saya tutup dengan next slide. Tadi saya sudah cerita nih, next slide. Yang kisah berjalan atas tali. Siapa yang percaya? Semua percaya. Siapa yang percaya? Semua percaya. Yang ketiga dia tanya, siapa yang mau ikut saya? Semua diam, baku pukul-pukul. Kau tadi yang bilang percaya baru kau mau ikut. Semua diam. Dia ulang berulang kali, saudara tahu. Tiba-tiba ada seorang anak kecil di tengah semua bangku penonton. Ini saudara belum pernah dengar bahasa cerita ini. Ini seperti Agak Lain 2. Berseri dia. Dari bangku penonton lari seorang anak kecil. Saya mau ikut. Dia ikut di atas tali, sama nih bapak dipegang. Semua bergetar seperti saya. Jalan saudara, dari ujung, sampai semua orang berdiri, tepuk tangan. Bukan cuma tepuk tangan karena pesulapnya, tepuk tangan karena itu anak kecil berani. Jalan dari ujung sampai ujung, semua orang kagum. Terus ada yang wawancara dia, sini kau dulu hebatmu tadi, wih kau berani sekali wih kau betul-betul berani, kau bisa jalan di atas tali dari ujung sampai ujung. Kenapa bisa kau berani begitu nak? Waktu ditanya, saudara tahu apa jawabannya? Dia jawab begini, iyo, karena itu tadi bapakku. Kenapa dia berani? Karena bapaknya yang bawa di atas tali. Semua orang tidak ada yang berani. Karena semua orang tidak kenal siapa yang jalan di atas tali. Tapi anaknya itu, dia tidak perlu takut. Dia tidak perlu khawatir. Karena setiap hari dia hidup sama bapaknya. Dia sudah lihat 1000 kali bapaknya jalan di atas tali. Jadi dia tidak perlu khawatir. Dia berani karena dia kenal. Saya berdoa hari ini, kalau saudara sungguh-sungguh kenal saudara punya Tuhan, saudara punya Bapa, tidak satu pun alasan kita untuk menjadi khawatir. Katakan amin. Kenapa kita berani? Karena dia Bapakku. Amin. 3 hal yang saya bagi buat kita, waktu sudah habis, next slide. Percaya dan taat. Saya undang Persingan maju ke depan. Taat dan percaya tidak bisa dipisahkan. Percaya dan taat itu pondasi. Percaya dan taat adalah hasil dari keintiman. Saya ragu-ragu mau seringkan ini, tapi saya rasa saya perlu cerita kesaksian buat saudara. Next slide. Saudara lihat foto ini. Ini saya dengan JJ tahun 2021. Saya tidak segemuk ini sekarang ya. Saya sengaja cari yang pakai masker supaya saudara tidak kagum dengan wajah saya. Ini foto pertama kali kami ke Makassar saudara. 2021.
Waktu saya putuskan pulang ke Makassar, itu pergumulan luar biasa. Semua orang yang saya tanya bilang begini, ngapain kau pulang? Masih muda sekali kok. Di Jakarta banyak kesempatan. Masih muda kok, belajar kok dulu di Jakarta. Waktu itu saya pikir saya pulang, iya papaku suruh kak, mamaku suruh kak. Pulang mah, tidak ada pilihan. Saya tanya sama pendeta, Pak pendeta yang saya tanya dia bilang begini, kalau kau pulang kehilangan momentum kok, tidak ada yang dukung saya pulang. Tapi waktu saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan kasih tanda demi tanda, saya tahu Tuhan yang suruh pulang. Saya belajar taat. Setahun pertama saya masih bergumul, saya pikir aduh saya di Makassar susah karena papaku mamaku suruh kak pulang. Saya nggak ngerti kalau yang suruh pulang bukan mereka tapi Tuhan. 2 tahun, 3 tahun 2021 sampai 2004 akhir awal lah. Jatuh bangun bertahan di Makassar. Besar hati, aduh kalau di Jakarta lebih baik kita ini. Kalau di Jakarta lebih baik kita, lebih nyaman kita kalau di Jakarta. Aduh kenapa kita pulang nih, kenapa kita pulang. Dan dengan jadi itu setiap hari hampir bergumul soal itu. Tapi hari ini saya mau impartasi buah ketaatan. Saya satu-satunya alasan saya dengan Jessica di Makassar karena Tuhan yang suruh. Tidak ada alasan yang lain. Saya baru tutup usaha 3 minggu yang lalu sama JJ. Kita betul-betul hidup karena percaya pada Tuhan. Apa yang buat kita percaya? Karena Tuhan yang suruh. Nah, saya jauh dari kata kesombongan, tapi ini yang saya mau bagi buat saudara. Saya selalu percaya ada buah dari ketaatan. Ada buah dari ketaatan. 2021 saya pulang, saudara. Ini yang kami layani. Masih ada Bro Jovi belum keluar. Ada Mary, ada Egi. Kasih tepuk tangan. Ini 2021 anak youth yang setiap minggu kita layani. Setiap minggu saudara. Paling banyak 15 orang. 7 orang. Ada Hana, ada Jovial, ada Denny, ada Yoyo. Ini 2021 saya cari fotonya tadi. Kami setiap minggu setia. Ibadah setiap minggu. Ibadah setiap minggu. Saudara sekali lagi saya ulang. Bukan karena saya dan Jessica. Semua kemuliaan dari karena Tuhan. Kami cuma taat mengerjakan apa yang Tuhan minta. Taat aja, taat aja. Ada Victor yang bantu, ada Agi yang bantu, ada Elsa yang bantu, ada Jovi yang bantu, ada anak-anak muda yang bantu kita. 2021. Saya buat ini karena kemarin saya lihat Bapak Gembala kasih masuk di Instagram foto 2021 dan 2025. Jemaat Natal di mana itu sama Natal sekarang. Makanya saya bilang, waduh, saudara mesti lihat bagaimana Tuhan bekerja di gereja ini. Next slide. Tanggal 13 Desember kemarin. Ini yang kami layani. Pelayan di gereja ini yang melayani 80 orang Pak Bu. Bukan karena saya, bukan karena Jessica, buah ketaatan. Gereja ini dibangun karena ketaatan dan kepercayaan. Maka saudara akan menikmati buah-buah yang Tuhan kerjakan. Bukan karena ketaatan saya saja, ketaatan Bapak Gembala, ketaatan Ibu Gembala, ketaatan Kak Anes, Kak Oci, Kak Mario, semua hamba-hamba Tuhan di sini, semua ini adalah buah ketaatan. Kalau gereja saja sudah bisa lihat bagaimana buahnya, saya ragu kalau saudara tidak melihat buah ketaatan dalam hidup saudara. Saudara yang mengalami buah-buah ketaatan dalam kehidupan saudara, saya percaya saudara punya kesaksian masing-masing. Saya undang kita bangkit berdiri. Masih ada kan next slide? Tidak ada, next slide. Mari kita bangkit berdiri. Jauh dari kesombongan, tapi saya percaya Tuhan terus bekerja bagi orang-orang yang mau percaya dan taat. Katakan amin.